Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digital? Kita berjumpa kembali di Sabi, sharing asik bareng IPF. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang bagi saya sangat spesial dan sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budi Hartono MP, IPM. Prof, selamat datang Prof, bergabung. Selamat datang. Alhamdulillah. Apa kabar Prof? Sehat, alhamdulillah. Baik, hari ini Pak Rektor alhamdulillah bersedia untuk meluangkan waktu ya dengan kesempatan luar biasa untuk bersama-sama sharing dengan kita semua terkait dengan bagaimanakah sebenarnya UMY ini menuju kampus yang muda mendunia. Ya, sudah yang kelidu UMY muda mendunia unggul Islami. Nah, hari ini kita akan mendengar langsung dari Pak Rektor tentang bagaimanakah sebenarnya strategi, kemudian juga langkah-langkah, lalu juga komitmen daripada Pak Rektor dan juga UMY menuju ke arah internasionalisasi universitas. Baik Pak Rektor, kami ingin diskusi ini Pak, sebenarnya kebijakan UMY Pak Rektor untuk mendorong internasionalisasi di UMY sejauh ini seperti apa Prof? Ya, yang pertama di dalam tahapan perkembangan sebuah perguruan tinggi, ya, itu biasanya perguruan tinggi yang masih berumur di bawah 50, ya. Jadi itu sering disebut dengan under 50 ya. Universities, yes. Itu sering disebut sebagai sebuah perguruan tinggi yang masih muda, ya. Masih muda. Alhamdulillah kita tahun ini baru berusia 41 tahun, ya. Tapi kita harus mulai melakukan proses akselerasi, ya. Menuju kepada relasi akademik, ya. Relasi manajemen, ya. Dan relasi internasional, ya. Ya. Kita nampaknya sudah cukup selama 30 tahun yang pada usia 30 tahun itu kita melakukan relasi internal di dalam negeri. Nah, setelah posisi itu berhasil kita dapatkan ya, jadi tahun 2011 ya. Nampaknya sudah cukup lah kita dikenal di kawasan internal, terutama di Indonesia. Nah, 2011 itu kita mulai berpikir untuk bisa keluar dari atmosfer nasional. Kita mulai masuk ke dalam regional kawasan, yeah. Asia, yeah. Terutama adalah ASEAN. Dan itu kita tandai dengan banyaknya kita mendatangkan dosen dari Malaysia, yeah. Dari Filipina, yeah. Dari Thailand, ya. Kemudian kita juga mulai dulu namanya adalah studi ekskursi, yeah. Ya sebetulnya itu nama gampangnya dia biar lebih ilmiah, tapi yeah. Sebetulnya adalah membawa mahasiswa, yeah. Melihat situasi kampus di luar negeri, yeah. Nah, nampaknya dosen yang kita ajak ke sana juga kemudian mulai melihat bahwa kita tidak mungkin hanya berkecimpung di dalam tempurung saja, yeah. Kita harus keluar untuk melihat kemajuan-kemajuan saintek, yeah. Ya. Sains dan teknologi. Yang terpenting adalah para pimpinan itu mendapatkan satu gambaran yang langsung bagaimana mengelola sebuah pendidikan tinggi, yeah. Yang beraroma internasional. Okay. Jadi waktu itu kita tidak mengatakan kita akan bawa UMY ini ke international atmosphere. Yeah. Yeah. Waktu itu masih inilah UMY ini jalan tapi aromanya internasional. Yeah. Akhirnya kita mulai cari gimana caranya mendatangkan mahasiswa asing itu ke UMY. Betul. Waktu itu yang sudah ada itu baru kedokteran, ya itu pun masih terbatas beberapa kawasan hanya dengan Jerman, karena ini hubungan langsung antara fakultas dengan beberapa perguruan tinggi kesehatan di Jerman, dengan mengadakan summer school. Yeah. Waktu itu sebetulnya adalah kegiatan bersama, yeah. Menangani kasus-kasus daily accident, yeah. Dengan mahasiswa-mahasiswa Jerman. Nah,
Hanya ini berkembang. Nah, ini menjadi satu prototipe yang bagus juga. Di samping kita sudah punya kelas internasional IPREL dan IPOLS ya. Kemudian peninggalannya Pak Masudi yaitu IPF itu. Tapi karena waktu 2011-2012 beliau masih sibuk lontang-lantung di Malaysia, maka kita kuatkan dulu dengan IPREL dan IPOLS. Nah, ternyata workshop in daily accident itu menjadi berkembang bagus, akhirnya menjadi summer school, dan ini menginisiasi summer school yang lain, sehingga secara konkret pimpinan itu memberikan support yang nyata, yang luar biasa kepada penyelenggaraan summer school yang sekarang kita sudah punya 8 dan kemarin barusan kita akhiri. Dan luar biasa, tahun ini summer school itu pesertanya 894. Betul, Pak. Yang datang offline ke Indonesia ada 114. Saya nggak bisa bayangin kalau ini tidak COVID. Bagaimana kita mengorganisir ribuan orang 894 itu. Tapi alhamdulillah, artinya apa? Kita melihat bahwa internasionalisasi itu sebetulnya ya kita awali bukan dari sesuatu yang sangat formal, bukan. Tapi dengan hanya mendatangkan mahasiswa saja sebanyak-banyaknya ke UMY, itu akan bisa mengangkat aroma internasional. Akhirnya pertama kali kita mengadakan waktu itu adalah International Cultural Festival budaya internasional. Waktu itu kita masih sangat sederhana. Udahlah, nggak usah jauh-jauh, kita hubungan dengan Kedubes Jakarta, kemudian kita mau rekrut orang asing yang sedang kuliah di Indonesia, itu paling gampang. Alhamdulillah itu berhasil. Dan pihak Kedubes asing itu luar biasa mensupport kita, ya. Jadi tapi kita butuh waktu lama, sehingga baru tahun 2014 International Cultural Festival itu diadakan, dan alhamdulillah langsung ada 17 negara. Walaupun separuh dari mahasiswa ini mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia. Ternyata oleh pihak kedutaan besar masing-masing difasilitasi transport dan living cost di Jogja. Nah, itu pun sudah jadi pengungkit yang sangat besar, karena liaison officer mahasiswa kita ini waktu itu kita masih mengandalkan teman-teman dari IPREL dan IPOLS. Itu luar biasa. Dan akhirnya terakhir kemarin bulan Maret kita mengadakan lagi, tapi 2 tahun sebelumnya, mulai tahun 2020 International Cultural itu 2019 International Cultural itu kita tambahin dengan kuliner. Jadi festival kuliner dan budaya internasional. Dan alhamdulillah 2019 itu puncaknya paling bagus, 34 negara. Dan mereka betul-betul datang dari negaranya, bukan yang berasal, bukan yang mereka sedang kuliah di Indonesia. Walaupun masih ada, tapi ini luar biasa. Bahkan Ukraine, saya kalau tahu Ukraine sekarang mau perang itu, anaknya 6 itu saya nggak boleh pulang. Kamu tinggal di Indonesia saja, karena negaramu akan hancur-hancuran. Ukraine itu langsung datang dari sana, bahkan dia sangat senang. Kemudian 2020 kita adakan secara online, tetap kita adakan. 2021 juga online, 2022 kemarin hibrid. Nah, intinya adalah internasional, bagaimana kita meningkatkan internasional atmosfer itu tidak dengan rencana-rencana program yang mulu-mulu. International networking itu tidak bisa lagi dihindari. Baik. Karena tanpa itu ya kita hanya sekedar sebagai sekolah yang menghasilkan sarjana. Baik, Prof. Jadi sahabat digital, kalau kita amati dari Pak Rektor tadi ya, jadi proses internasionalisasi di UMY ini sudah berjalan sejak lama ya. Dan itu bersifat informal, artinya ikatannya bukan sesuatu yang sangat rigid, kaku, kemudian serius, tidak. Tapi diawali dengan koneksi yang informal antara para dosen, mungkin kolega-kolega mahasiswa, itu semua dilakukan secara gradual atau bertahap ya. Bahkan kemarin kalau tidak salah Pak Rektor kita juga memberikan beasiswa, Pak Rektor ya.
Nah, ini Pak Rektor juga akan mengelaborasi sedikit berapa orang Pak beasiswa yang diberikan Pak untuk mahasiswa asing Pak? Tahun ini ada 64. Yeah. Jadi beginilah, intinya sih gampang saja. Yeah. Pertama adalah kaum milenial kita. Yeah. Saya nggak mau kaum muda kita itu terpinggirkan hanya masalah bahasa, yeah. terutama Inggris. Betul. Sepinter apapun, ya, kalau kita mau jujur, kalau dia tidak bisa bahasa Inggris itu kelihatan bodoh. Iya, betul. Jadi kamu lihat pemain bola itu sebodoh apapun, karena dia bisa bahasa Inggris, kelihatan keren. Nah, pergaulan dunia itu kan menggunakan bahasa Inggris. Betul. Maksud kami adalah kita tidak akan pernah bisa menampilkan kapasiti kita tanpa berbahasa Inggris. Iya. Yang kedua, banyak mahasiswa kita yang sudah mulai berpikir untuk mencari kerja di luar negeri. Baik. Ya, saya ngajar di 2 perguruan tinggi di Taiwan, di NCKU, ya. Kemudian beberapa kali workshop itu berkali-kali, kemudian juga short course itu di Asia University. Saya mulai melihat bahwa negara-negara kontinental, Taiwan, kemudian Korea Selatan, Jepang, itu kekurangan anak muda. Kekurangan anak muda. Saya melihatnya teman-teman yang bekerja di sana itu adalah pada bidang-bidang informal yang saya pikir tidak terlalu membanggakan, ya. Ya oke lah, tapi bukan menyepelekan. Mereka sudah jadi modal luar biasa buat devisa kita. Membantu rumah tangga, kemudian pengasuh orang tua, dan sebagainya. Nah, Anda bisa bayangkan ini. Mereka itu butuh negaranya itu maju besar, terakselerasi. Mereka butuh sumber daya manusia. Tapi di satu sisi, warga negara Jepang, warga negara Korea, warga negara Taiwan itu nggak mau punya anak. Betul. Karena dianggap repot, dianggap menghambat karier. Makanya kita yang harus ke sana. Kalau kita mau bicara bonus demografi, nanti tahun 2035 dimulai. Kalau tidak kita siapkan, ya kita hanya nanti akan memiliki bonus demografi level menengah ke bawah. Kita menginginkan bonus demografi itu betul-betul bisa menciptakan banyak manajer orang Indonesia yang berada pada level menengah ke atas, pada media manajemen di luar negeri. Dan itu sudah saya lihat beberapa dari mahasiswa Indonesia di Taiwan, karena prestasinya bagus, maka dia justru direkrut jadi staff. Ya. Jadi ini beberapa hal yang menjadi menarik di NCKU itu. Orang Indonesia, orang Sumedang, tapi dia ternyata menjadi semacam university secretary. Jadi semua acara tingkat universitas dia ngatur. Dia orang Sumedang. Dan itu dari bahasa Inggris tadi Pak Rektor, ya? Bahasa Inggris yang bisa di... Iyalah, pastilah dari bahasa. Dari bahasa. Jadi kendala bahasa memang itu menjadi barrier bagi generasi muda kita. Nah, oleh karena itu kelas-kelas internasional yang kita dirikan itu kita support sebaik mungkin dengan berbagai macam strategi untuk kemudian menyiapkan bahwa bonus demografi itu bukan big but nothing, tapi sesuatu yang besar. Kita besar nih, karena nanti struktur penduduk Indonesia tahun 2035 itu ini mendekati 40%, itu anak muda usia produktif. Antara umur 20 sampai umur 35. Kalau mereka tidak kita bekali dengan skill, kalau mereka tidak kita bekali dengan soft skill untuk melakukan komunikasi dengan bangsa lain, nanti mereka akan menjadi social bomb, menjadi bom sosial yang akan menciptakan problem yang luar biasa buat negara ini. Karena mereka nggak bisa kemana-mana, mereka hanya bisa di kampungnya, paling banter mereka hanya bisa di kota-kota yang kemudian semakin membuat kredit. Tapi kalau dia punya skill, dia punya akselerasi, dia punya kemampuan bahasa yang baik, ini kan dunia menjadi lebih luas. Betul. Jadi sahabat digital, ya, jadi Pak Rektor sangat tepat mengatakan bahwasanya syarat untuk mencapai 2035 bonus demografi adalah kita harus punya milenial yang cakap dalam berbahasa asing dan juga memiliki skill yang dibutuhkan.
Nah, alhamdulillah di kelas internasional, khususnya di kelas IPF Pak Rektor, ini mohon izin menyampaikan, kami ada program bahasa Inggris Pak selama 6 semester untuk mahasiswa kelas internasional bekerja sama LTC UMY Pak. Jadi LTC UMY kerjasama dengan IPF melaksanakan program bahasa Inggris selama 6 semester, di mana setiap semesternya itu mereka ada tes TOEFL Pak Rektor. Selama 2 kali, 1 semester awal dan akhir. Nah, sehingga kita tahu perkembangan bahasa Inggris mereka, betul Pak. Lalu di semester 7 Pak Rektor, kita adakan namanya tes ITP Pak. TOEFL ITP dengan LTC UMY juga untuk sebagai titik akhir pencapaian bahasa Inggris Pak. Dan juga yang terakhir sertifikasi keahlian Pak Rektor. Ya, itu bagus. Nah, jadi nanti pada akhirnya ini sangat selira sama yang Pak Rektor sampaikan, bahwasannya di akhir semester atau ketika mereka sudah lulus sebagai mahasiswa kelas internasional, mereka terakui Pak, tersertifikasi secara bahasa. Yang kedua, terakui secara keahlian Pak Rektor. Nah, ini saya kira akan nyambung sama tadi yang Pak Rektor sampaikan. Dan gitu, ini menjadi keunggulan ya. Iya, keunggulan. Karena saya melihat itu semua kan bisa membentuk suatu suatu performance yang luar biasa. Ini yang saya pikir itu yang dicari. Kita bisa lihat survei-survei dimanapun juga. Puncak sukses seseorang itu tidak melulu dihasilkan dari perspektif akademik. Akademik ternyata hanya bermain di maksimal 40%. Yang 60% kesuksesan orang itu ditentukan oleh soft skill. Nah, salah satu soft skill di dalam rangkaian keahlian berkehidupan itu adalah keahlian berbahasa. Nah, ini yang saya pikir kalau kita ungkap serius bahwa sebetulnya kesuksesan itu tidak melulu ditentukan oleh IP, tidak, tapi oleh soft skill, terutama adalah soft skill bahasa. Jadi performance kita menjadi lebih baik kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang asing. Dan ini bukan gaya-gayaan, saya pikir itu sudah kita rasakan. Kenapa para dosen yang kuliah di luar negeri itu diperlukan lagi recharging? Karena saya punya teman lulusan luar negeri bahasa Inggrisnya jadi jelek karena sudah 12 tahun di Indonesia, nggak pernah diupdate. Ketemunya sama anak-anak Indonesia, ngomongnya dengan dosen dengan bahasa Indonesia, nggak diupdate. Makanya program recharging itu penting. Apakah kita keluar lagi barang 4 bulan, 6 bulan, atau kita mendatangkan dosen asing, atau dengan kita aktif di kelas internasional, itu akan menjaga bahasa Inggris kita. Karena bahasa Inggris itu seperti skill naik motor. Saya sudah lebih dari 20 tahun nggak naik motor. Kemarin coba naik motor, geragapan. Ketemu anak SMP aja di Blayer itu saya sudah bingung. Ternyata sekarang jadi sama sulit naik motor itu. Ini skill ya, skill. Saya pikir perlu diasah terus. Jadi begitu ya sahabat milenial. Jadi Pak Rektor tadi mengatakan sangat tepat sekali. Jadi adanya kelas internasional ini sangat-sangat berperan penting dalam konteks men-charge kemampuan bahasa, baik itu dosen maupun mahasiswa. Yang kedua adalah menciptakan environment, lingkungan yang bisa membuat kita selalu bergerak maju ke arah internasionalisasi gitu. Bahkan Pak Rektor tadi mengatakan bahwasanya kelas internasional ini dapat bisa menjadi cara untuk bisa membuat alumni atau lulusannya lebih berdaya saing, terutama di kancah internasional. Mungkin Pak Rektor, kami ingin mendengar harapan Bapak untuk IPF khususnya Pak, kelas internasional ekonomi Pak, agar supaya kita terus maju dan berkembang itu, Pak Rektor ada advice seperti apa Pak? Ini pertama adalah ketekunan. Untuk sekolah itu sebetulnya, ya ini pengalaman saya. Saya udah S1, S2, S3. Ternyata untuk sekolah itu tidak butuh orang pintar. Saya bukan orang pintar. Tapi butuh ketekunan. Saya punya banyak dosen S3 itu yang lulusnya cepat. Ternyata mereka bukan berasal dari kelompok yang waktu S1-nya itu indeks prestasinya bagus. Tapi karena dia tekun, cepat. Nah, ini pertama itu ketekunan. Yang kedua adalah exploring. Saya mencoba untuk kita bawa anak muda ini ke dalam pergaulan dunia yang lebih luas. Anda pernah membayangkan bagaimana orang tua kita menjadi orang asing karena dia secara
otomatis termarginalkan. Kita main IT, orang tua kita nggak bisa, maka dia menjadi manusia purbakala. Saya nggak mau mahasiswa UMY akan seperti itu, akan menjadi manusia purbakala, karena tidak bisa masuk ke dalam pergaulan internasional. Yang di situ akan banyak peluang yang muncul. Nah, saya pikir ini yang harus diasah terus ya. Bagaimana soft skill bahasa ini, kecerdasan berbahasa itu menjadi penting. Sehingga saya melihat IPF ini perlu mengadakan event-event yang sifatnya itu outdoors, bahkan mungkin bisa mengajak teman-teman SMA. Kita mulai menyadarkan. Jadi dengan banyaknya aktivitas outdoor itu sebetulnya secara nggak langsung kita menyadarkan kepada generasi milenial bahwa tanpa bahasa internasional Anda bukan apa-apa. Anda akan terkurung di dalam tempurung Indonesia. Baik, warga digital ya, sangat luar biasa hari ini Pak Rektor memberikan banyak sekali motivasi, inspirasi, bahkan reminder kepada kita sebagai mahasiswa, generasi muda. Tentunya saya juga dosen yang masih baru gitu kan. Jadi bagaimana terus kita untuk berkembang, maju, progresif, dan terus kita mengeksplorasi, menekuni bidang kita sehingga kita bisa jadi yang terbaik dalam bidang kita masing-masing. Mungkin paling terakhir Pak Rektor, Pak Rektor sendiri harapan untuk kelas internasional UMY secara umum Pak Rektor apa Pak? Sehingga biar lebih masif. Saya punya mimpi. Ya. Nah, tapi kan mimpi saya itu dulu tahun 2013. UMY itu punya sekolah internasional. Jadi nanti secara otomatis orang itu masuk ke UMY ya dia masuk ke gerbang internasional. Makanya saya ingatkan, saya nggak mau UMY ini kita bawa ke dalam sebuah proses yang hanya dalam tanda kutip menghasilkan sarjana. Saya berkeinginan UMY ini bisa mencetak sarjana yang bisa mendobrak gerbang internasional. Harapannya melalui kelas internasional kelas ini, internasional, kemudian lewat aktivitas visiting professor, student exchange, kemudian event-event internasional itu kan, itu yang kalau kita akan genjot agar supaya kita tidak kaget melihat bahwa ternyata dunia internasional itu menjadi sangat cepat berkembang. Yang kedua, perguruan tinggi tidak bisa lagi hidup sendiri. Dia harus melakukan international networking untuk agar supaya bisa ikut masuk ke dalam lingkaran kemajuan sains dan teknologi. Kalau enggak dia ketinggalan. Baik, sahabat digital. Jadi era kolaborasi internasional sudah memang di depan mata dan semoga IPF khususnya di bawah bimbingan Pak Rektor bisa lebih maju lagi dengan berbagai banyak aktivitas internasionalisasi. Alhamdulillah Pak Rektor, kami sudah ada konferensi internasional, ada summer school juga ada, lalu guest lecture series, juga ada student exchange. Yang belum ini yang double degree Pak, atau joint program, ini sedang kita perjuangkan Pak. Sudah banyak yang menawarkan, terutama NCKU. Ini kalau Taiwan, kemudian Asian University. Dan saya masih bisa melihat, saya masih ada peluang bahwa Thailand itu bisa menjadi batu loncatan. Di sana banyak, ada Chulalongkorn, ada Suranare, yang saya pikir mereka sudah masuk ke level internasional yang bisa kita pakai untuk batu loncatan. Baik, insya Allah Pak Rektor, bismillah dengan semangat, arahan dan bimbingan Pak Rektor, insya Allah kita kelas internasional akan semakin maju dan insya Allah akan semakin mencetak sarjana yang tidak hanya IPK tadi Pak Rektor katakan, tapi juga bisa memiliki kompetensi internasional, bahasa yang memang dia bisa jadi bekal untuk lebih bersaing di level yang lebih tinggi. Baik Pak Rektor, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, kesibukannya. Pak Rektor kita semoga terus sehat, Pak Rektor, dan semoga terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, keberkahan dalam memimpin dan juga mengarahkan UMY kita ini menjadi lebih go internasional. Amin. Terima kasih Prof. Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIPM, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.